الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah. Sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya mengajak jamaah yang ada di rumah sama-sama untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Video kuburan berasap viral di media sosial. Salah satu akun yang membagikannya adalah akun Instagram @neng_update. Video tersebut memperlihatkan beberapa kuburan dipenuhi asap seperti habis terbakar. Dalam video terlihat seseorang mencoba memadamkan api dengan seember air. Dalam keterangan video dituliskan kuburan tersebut dibakar karena masalah harta warisan. Seorang anak membakar kuburan ayahnya sendiri karena tak terima dengan hasil pembagian harta warisan. Harta warisan yang dibagikan tersebut tak sesuai dengan keinginan sang anak. Banyak warganet yang mengomentari video tersebut. Ada yang tak percaya jika video itu karena dibakar oleh sang anak. Belum diketahui pasti kapan dan di mana kejadian tersebut. Ya, na'udzubillah min zalik ya. Mungkin kita sama-sama sepakat nih. Ya benar-benar menyayangkan dengan apa yang barusan saja kita lihat sama-sama ini. Seharusnya seorang anak ini sibuk bagaimana mendoakan orang tuanya. Karena orang tuanya ini udah gak bisa lagi nyari pahala sendiri gitu loh. Jadi kita nih sebagai anaknya yang harusnya membantu mereka itu masih tetap mendapatkan pahala dari kita yang kita kirim. Bukannya berebutan warisan setelah orang tua meninggal. Nauzubillah, apalagi sampai tadi bakar kuburan karena kekecewaan. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Dengan tema jangan siksa orang tuamu gara-gara warisan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah Ustadz Maulana mungkin langsung aja kita bahas satu persatu permasalahannya. Yang namanya orang tua ya pasti yang dilakukan itu semata-mata mencari harta semasa hidup itu akhirnya ujung-ujungnya semuanya akan diserahkan kepada anak-anaknya. Nah pertanyaannya menurut pandangan Islam, apakah orang tua ini wajib? Apakah orang tua ini wajib? Saya tekankan sekali lagi, apakah orang tua ini wajib memberikan warisan untuk anak-anaknya? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustaz. Makasih banyak pertanyaan Mas Fadli. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita diajarkan atau untuk mempersiapkan masa depan bukan hanya diri kita tapi untuk anak keturunan kita. Bahkan orang yang cerdas itu bukan hanya mempersiapkan yang ada di dunia tapi mempersiapkan bekalnya untuk di hari kemudian atau hari akhirat. Nabi Ishak, Nabi Yakub senantiasa memesankan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Jadi sebenarnya warisan yang terbaik adalah warisan ketakwaan.
kebangsaan, warisan keimanan. Bagaimana sosok anak itu ditinggalkan dalam keadaan beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan menjadi hamba yang sesungguhnya. Ingat, jadi apakah wajib sosok orang tua itu meninggalkan warisan? Maka warisan yang paling bagus adalah warisan ilmu dan akhlak. Di mana anak itu kelak akan mendoakan orang tuanya. Di mana anak itu membawa nama baik orang tuanya. Makanya disebutkan Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anakku anak soleh. Karena anak soleh pasti otomatis melakukan 3 segitiga ini. Dan lihat ini. Segitiga. Iya. Anak soleh. Iya. Ilmu yang bermanfaat. Amal jariah. Oh, Masya Allah. Jadi anak soleh pasti berilmu. Anak soleh orang berilmu pasti dia melakukan amal soleh. Yang melakukan amal soleh pasti dia adalah orang yang anak soleh. Itu lebatnya. Anak soleh, amal jariah, sama ilmu yang bermanfaat. Coba mana segitiga tangannya? Nih. Ya. Anak yang soleh pasti dia berilmu. Anak yang soleh yang berilmu pasti ada kaitannya dengan amal jariah. Jadi itu jadi segitiga. Iya. Ini lambang, saya kasih begini tadi lambang Trans TV sebentar Ustaz. Oh iya, kan selamat ulang tahun juga. Iya. 2 dekade. Sebentar lagi. Iya, udah siap-siap. Ya, siap. Kemudian apa lagi? Tidak meninggalkan dalam keadaan lemah. Keturunan itu tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah kemampuan, lemah agama, lemah akal, lemah harta. Kenapa? Jangan sampai sepeninggal orang tuanya, anak itu menghinakan dirinya dengan mengemis dan sebagainya. Maka dalam hal ini, mohon maaf. Kalau ditanyakan, wajibkah orang tua meninggalkan harta warisan buat anaknya? Jawabannya tinggalkan kemuliaan buatnya. Tinggalkan keterampilan atasnya sehingga dia jadi mulia. Karena ingat warisan itu adalah harta sisa peninggalan orang yang sudah meninggal. Nabi sendiri waktu wafat sampai berusaha dinar yang ada di kantong Rasulullah itu dibagikan. Jadi yang diwariskan adalah warisan takwa. Jadi saya senang pernah sahabat saya Ustaz Bani berkata, saya tidak mau beliin rumah anakku, nanti dia beli sendiri. Karena kita kan berpemikiran orang Sulawesi kan senantiasa membelikan rumah buat anak lah, siapin buat anak. Tapi temannya Ustadz itu pernah ngomong sama saya kalau dia kasih ilmu aja ke anaknya yang tinggi. Dia pernah bilang, keterampilan aja kasih sekolah aja, nggak usah saya beliin rumah. Itu teman saya namanya Mas Padli. Rese banget sih. Pikirin orang Makassar tadi bilang orang Makassar. Orang Makassar itu pasti belikan rumah anaknya. Oh ini orang enggak mau. Enggak mau. Cari sendiri. Biar usaha. Lebih baik aku kasih sekolah anakku. Biayai. Iya. Karena kalau harta itu pasti akan habis saya berpikirnya. Tapi kalau ilmu nggak akan pernah habis. Dengan ilmu dia bisa beli rumah 10. Percuma saya kasih 1 kalau dia bisa beli 10 sendiri dengan ilmu. Masya Allah. Gitu dong. Ini kita lanjut lagi nih ya. Ini kita yang namanya orang tua nih. Masya Allah luar biasa nih orang tua. Dimanapun Anda berada, baik yang masih hidup, mungkin yang sudah almarhum atau almarhumah. Ini Masya Allah. Senang banget gitu ya yang namanya punya harta. Iya Ustaz. Kalau punya harta, beliin rumah anak, kan nanti rumahnya bisa disewain untuk aslinya nanti untuk disekolahin. Kalau nanti pasangannya bagaimana bisa bantu. Kalau ngabisin doang bahaya itu. Itu yang kita lanjut lagi nih. Yang namanya orang tua ya kan. Ini memiliki harta pasti disimpan nih. Kadang-kadang udah dipikirin sama mereka nanti buat warisan anak-anakku gitu ya. Kalau misalnya nanti aku udah gak ada. Nah pertanyaannya Ustadz Bani. Kapankah waktu yang tepat sebagai orang tua ini memberitahukan apa yang kira-kira bakalan diwariskan kepada anak-anaknya supaya nggak terjadi yang namanya kuburan dibakar dan macam-macam. Nauzubillah min zalik. Mohon izin penjelasannya. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kapan orang tua idealnya menyiapkan harta warisan untuk anak keturunan mereka? Pertama, kalau mereka masih hidup,
pewaris ini masih hidup, tidak ada aturan syariat kapan dia harus menentukan jatah waris untuk anak-anak yang akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala secara umum dalam surat An-Nisa ayat 9 mengatakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustaz Maulana. Hendaklah orang itu ketika dia meninggalkan anak keturunan khawatir jangan sampai anak keturunannya ini dhi'afa. Dhi'afa itu lemah secara akal tadi Ustaz sampaikan, secara keilmuan, secara materi, secara pendidikan. Jangan sampai. Betul kata Mas Fadli tadi. Lebih baik kita tinggalkan ilmu yang hebat. Masya Allah, ya. sepakat nih. Wah, Salaman dulu Ustaz. salaman Masya dulu. Allah, Alhamdulillah. Ada temennya. Ya lanjut. Betul. Jadi tidak ditentukan kapan harus disiapkan. Mungkin ini kalau sudah menjelang Lolita misalnya, lolos 50 tahun siapin deh buat anak keturunannya Apa, misalnya. Pak? Lolita. Jadi ada balita, ada lolita. Ustaz. Ada Oh, Lolita. ada balita, bayi di bawah 5 tahun. Ah. Kalau Lolita, Lolos 50 tahun. Belum bisa, belum. Bagus nih, nggak bagus. lama lagi. Nggak ada. Jadi kalau masih hidup, dia tidak punya kewajiban harus menentukan sekian-sekian untuk anaknya. Yang penting adalah dia pastikan ketika dia meninggal, anaknya sudah mandiri secara akal, secara ekonomi, secara keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kalau dia sudah meninggal, maka hartanya ini itu yang akan diwariskan. Kapan mesti dibagi, kapan mesti diberikan kepada para ahli waris ini? Nah ini yang para ulama mengatakan disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena pertama, kalau harta ini ditunda-tunda untuk diberikan, dalam Islam itu tidak boleh ada harta tanpa tuan. Jadi kalau nggak diberikan harta siapa nih? Harta si Anu tapi sudah meninggal. Terus sekarang punya siapa? Mau dibagiin sih namanya sama ahli warisnya. Tapi belum, nunggu nanti sekian tahun. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus disegerakan diberikan kepada ahli waris. Yang kedua, memberi harta waris itu adalah bagian dari amanah. Amanah harus segera ditunaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk segera memberikan amanah itu, menunaikan amanah kepada yang berhak. Nah, yang ketiga, kenapa mesti disegerakan? Khawatir kalau ditunda, nanti muncul permasalahan-permasalahan baru yang tambah bikin ruwet. Misalnya, nauzubillah min dzalik, ahli waris belum diberikan waris keburu meninggal. Double tuh cara penghitungannya. Bisa dihitung, bisa, cuman tambah ribet. Yang kedua misalnya, nauzubillah min dzalik, ada salah satu ahli waris yang ujuk-ujuk dah ya. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba datang, saya nggak punya uang nih, saya pinjam, saya gade dulu deh. Salah satu harta warisnya digadaikan oleh dia. Setelah itu penghitungan jadi tambah rumit. Maka disegerakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau hari itu, siang itu dia sudah meninggal. Lalu dikuburkan, selesai diurus, segala keperluan jenazahnya sudah selesai. Hutang piutangnya sudah dibayar. Wasiatnya sudah ditunaikan. Maka malam hari kalau bisa dan memungkinkan diberikan. Nggak usah tabu. Masa jasad belum lama dikuburkan sudah langsung ribut warisan. Bukan ribut warisan, tapi kita menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah, inilah luar biasanya Islam yang mengatur segala sesuatunya itu diperjelas. Bahkan untuk masalah waris ini ya, diatur dalam Al-Quran. Kalau nggak salah di surah An-Nisa, benar Ustaz Syam ya? Betul. Nah tapi Insya Allah. masalahnya sekarang nih, banyak orang ya ketika proses hak waris ini nggak puas dengan apa yang diberikan gitu loh. Karena ini, kok nggak rata sih? Kok kenapa tiba-tiba laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan? Atau mungkin bagaimana? Atau kos ini dapat ini duluan? Nah ini bagaimana penjelasannya Ustaz Syam? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana, tabai guruku Ustaz Bani Hashim, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang anak atau seorang ahli waris tidak setuju apabila pembagian hak waris tidak sesuai dengan syariat Islam? Maka bukan lagi boleh tapi wajib. Wajib seorang ahli waris tidak setuju jikalau pembagiannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya semua yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak peduli, mungkin anak laki-lakinya kaya raya, anak perempuannya tidak kaya raya. Lalu ternyata kok bisa yang laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kan yang laki-laki udah kaya raya. Tidak peduli dengan hal itu, lakukan dulu semuanya sesuai dengan syariat Islam. Nanti anak yang berakhlak itulah, yang anak laki-laki tadi berakhlak, beragama. Makanya diwariskan tadi ilmu, punya ilmu agama, punya akhlak. Maka dia mengatakan, tidak usah kau berikan bagianku atau saya sudah terima bagianku dan hari ini saya
serahkan langsung kepada adik perempuanku. Nah itu baru. Tapi kalau pembagiannya sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, maka wajib orang-orang yang mengerti agama, anak-anak yang mengerti agama langsung mengatakan kami tidak setuju dan kami harus merevisi aturan ini. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik yang jatahnya lebih banyak atau jatahnya yang lebih sedikit. Jadi biasanya kalau jatahnya lebih banyak setuju-setuju aja. Tapi kalau giliran jatahnya sedikit baru dia protes. Justru kalau kita dapat lebih banyak langsung kita mikir, ini jangan-jangan bukan hak saya di dalamnya. Jangan-jangan ini adalah hak saudara saya. Jangan-jangan ini adalah hak saudari saya. Lalu saya juga mengambil semuanya. Maka subhanallah, maka wajiblah untuk si ahli waris untuk tidak setuju jikalau tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya atau engkau tidak ada ilmu di dalamnya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Boleh kita tidak setuju dengan kedua orang tua kita. Boleh kita tidak setuju dengan keluarga kita. Akan tetapi tetaplah bersahabat dengan mereka. Tetaplah berakhlak dengan mereka secara ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Arafah, tinggi. Tetap menjunjung tinggi harga diri mereka. Jangan serta-merta anak yang baru hijrah, anak yang mulai belajar agama lalu menyalahkan kedua orang tuanya. Gak kayak gitu pembagiannya. Dengan tidak akhlak. Mestinya anak dengan akhlak. Karena dia bukan hanya harus mengerti ilmu syariat. Bukan hanya dia mengerti ilmu pembagian waris. Tapi kita juga harus mengerti yang namanya ilmu akhlak. Bagaimana kita beradab ketika orang tua kita menjalankan perintah atau memberikan perintah yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan menyalahi syariat Islam artinya adalah sedang bermaksiat. Jadi jangan pikirkan bermaksiat itu minum khamar, bermaksiat itu berzina. Bukan hanya itu maksiat. Tidak membagi waris sesuai syariat itu namanya bermaksiat. Kenapa? Karena dia sedang melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak enak Ustaz, kasihan anak saya. Bukan masalah kasihan tidak kasihan. Allah sudah mengatur semuanya. Bahkan di zaman Nabi pun banyak yang memprotes sama Nabi. Ya Rasulullah, kenapa ini lebih sedikit? Kenapa jatah saya lebih sedikit? Kenapa saya tidak seperti laki-laki? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Jangan kalian membandingkan bagian kalian dengan bagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagiannya, bagi perempuan ada bagiannya. Fokuslah untuk meminta karunia Allah karena Allah itu maha mengetahui. Artinya mungkin manusia mengatakan ini mah tidak adil. Tapi Allah bilang adil. Langsung Allah tutup. Allah yang lebih mengetahui daripada kalian. Masya Allah. Ta'ala. Jadi kalau misalnya udah diatur sesuai syariat, entar kalau kurang ngomong sama abangnya atau adiknya yang laki-laki. Aku bisa gak minta ini buat hadiah? Aku lagi butuh banget. Iya dikasih ambil. Gitu Ya, pasti. harusnya ikuti dulu aturan syariat. Masya Allah. Habis itu aturan adat. Ah. Barulah sistem perasaan. Masya Allah. Ustadz ada pertanyaan nih. Apa itu? Ada yang nanya sama saya. Ini kalau seandainya orang tuanya nggak ngeninggalin warisan, udah dong enak dong nggak usah repot-repot lah kita mikirin warisan. Kan nggak ada juga yang dibagi katanya gitu Ustadz. Gimana Ustadz Maulana? Porena, bagaimana kalau dia tidak punya Porena apa-apa? Tiba-tiba, Maksudnya? harta yang dibagikan itu bukan hanya harta. Terus? Kalau ada utang, Hah? Itu ngeceknya gimana dong maksudnya nih? Kita nggak jelas kan nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih tahu juga. mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? No. Apa tuh? Saya mau Mau apa? kata-kata yang simpel ya. Oke. Buat Itu- yang di rumah. Minta kresek hari ini. Cakep. Kita cek setelah yang satu ini. Ya, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya ulang satu kali ya. Mana kreseknya? Subhanallah.